Tanggal 16 Januari lalu Asus sudah mengantongi TKDN untuk Asus Zenfone 11 Ultra. Yang uniknya cuma ada varian Ultranya aja. Padahal beberapa bulan lalu santer terdengar kabarnya kalau seri Asus Zenfone 10 bakalan jadi seri Zenfone terakhir yang dirilis, yang kemudian disangkal oleh pihak Asus sendiri. Tapi sepertinya rumor itu nggak sepenuhnya salah. Soalnya menurut informasi yang beredar belakangan, Zenfone 11 Ultra yang bakal ditenagai Snapdragon 8 Gen 3 ini bakalan punya spek yang identik dengan ROG Phone 8 yang juga bakal segera rilis di Indonesia karena sama-sama udah ngantongin TKDN juga. Dan sepertinya Zenfone 11 nanti akan mulai meninggalkan identitas lini Zenfone yang beberapa tahun belakangan ini udah mulai terbangun, yaitu image flagship compactnya. Karena rumornya, di Zenfone 11 Ultra nanti nggak lagi mengadopsi bentang layar display kecil seperti yang ada di Zenfone 10. Jika rumor ini benar, maka Asus Zenfone 10 ini bakalan jadi seri Zenfone paling compact terakhir dari Asus. Jujur saya nggak tahu seberapa sukses penjualan dari Asus Zenfone 10 ini di pasar global. Karena menurut saya Asus dengan Zenfone-nya ini menjadi salah satu lini yang paling kuat dan paling bertahan di tengah gempuran pasar smartphone global brand-brand besar yang makin gila. Dengan berani mengambil segmen yang berbeda dengan berjualan dalam tanda kutip compactnya yang nggak banyak dipilih oleh para pesaingnya di pasaran. Kalau saya mau bernostalgia sebentar, bahkan di video pertama dari channel Flash Gadget ini adalah unboxing Asus Zenfone 4 yang diupload 9 tahun yang lalu. Dan pada masanya saat itu, Asus Zenfone ini merupakan salah satu game changer dan merupakan ponsel yang sangat laris dan terkenal juga dengan kontroversi goibnya. 9 tahun berlalu sudah, tapi lini ini ternyata masih mampu bertahan sampai di seri 11 yang sebentar lagi akan segera dirilis. Patut diacungi jempol untuk sebuah perusahaan yang nggak secara khusus fokus bermain di pasar ponsel. Kalau buat kalian nih, suka nggak sih dengan langkah Asus mengambil segmen pasar smartphone compact seperti yang ada di Zenfone 10 dengan layar displaynya yang hanya 5,9 inch saja? Kalau dari saya sendiri jujur sedikit mixed feeling. Layar dengan display 5,9 inch ini memang sangat nyaman buat dipegang dan dioperasikan satu tangan aja. Selain itu enak banget masuk di kantong celana karena terasa kecil dan ringan. Beratnya juga cuma 172 gram aja. Tapi kerennya udah tersertifikasi IP68. Selain itu material polikarbonat berbasis bio yang dipakai pun menurut saya terasa nyaman banget di genggaman tangan. Dan yang paling keren, dari bodi sekecil ini menampung power sebesar Snapdragon 8 Gen 2. Tapi tentu saja ada tapinya. Snapdragon 8 Gen 2 yang super power itu kan biasanya paling mantep diaplikasiin untuk keperluan gaming, fotografi, dan videografi. Sedangkan dengan layar display sekecil ini, jujur aja untuk sarana multimedia dan gaming masih terasa kurang nyaman buat dipakai apalagi dalam waktu yang lama. Ya terasa capek aja buat nikmatin konten multimedia di layar sekecil ini. Dari segi fotografinya pun kalau saya testing juga cenderung standar aja sih. Nggak jelek tapi juga nggak bisa dibilang istimewa. Asus Zenfone 10 ini punya dual rear camera dan front camera 32 megapiksel. Main kameranya masih oke lah menampilkan detail dan dynamic range, khususnya dalam kondisi pencahayaan yang aman. Tapi untuk sebuah flagship, ya jadi tergolong biasa aja. Memang yang perlu kita ingat juga, Zenfone 10 ini juga punya bandrol harga di bawah flagship lain yaitu 9 juta aja. Tapi seharusnya menurut saya sih bisa lebih dioptimalin lagi image processingnya. Apalagi ini sudah menggunakan salah satu chipset paling kencengnya Qualcomm. Misalnya menangani HDR yang lebih baik lagi saat direct dengan sinar matahari. Begitu juga auto exposure-nya yang masih kurang adaptif di mode auto main kameranya, yang terkadang membuat saya kesulitan capture di kondisi backlight sehingga objek lebih sering menjadi underexposure. Serta kualitas portrait kamera yang termasuk agak ketinggalan zaman dibanding flagship masa kini. Apalagi jika harus dihadapkan pada situasi pencahayaan yang sulit. Fokus ke objeknya menjadi missed kemana-mana. Yang menurut saya sih bukan salah dari segi hardware-nya, melainkan formulasi software-nya yang masih kurang optimal dari tim R&D-nya Asus. Kalau ROG Phone sudah jelas teruji mantap dalam hal performa dapur pacu untuk gaming, seharusnya Zenfone ini bisa lebih dioptimalin lagi ke segi kameranya. Jadi sama-sama punya daya tawar ekstra di kancah persaingan flagship yang semakin kompetitif. Tapi untungnya dalam urusan videografi, sangat tertolong berkat 6-axis hybrid gimbal stabilizer 2.0-nya, yang punya kestabilan luar biasa dalam capture video recording bahkan di resolusi 4K sekalipun. Gambar masih ditampilin sangat detail dengan frame rate yang tampil sangat smooth. Di sini kemampuan dari Snapdragon 8 Gen 2-nya juga sangat terlihat perannya. Dengan device sekecil ini dan punya kemampuan recording sebagus ini dan sestabil ini jelas something. Tapi sayangnya lagi-lagi kalau urusan HDR, khususnya di situasi-situasi yang sulit masih terasa kurang optimal. Itu saja.
Jadi memang setelah saya experience langsung menggunakan smartphone powerful tapi dengan display dan body sekompak ini, dari saya sendiri punya kesan mixed feeling. Di satu sisi, compactnya ini bisa jadi nilai jual yang spesifik di pasar yang niche, karena memang nggak banyak persaingan bagi kalian pecinta smartphone compact. Tapi di satu sisi, power yang ada di dalamnya sendiri jadi sedikit mubazir jika smartphone sekompak ini kurang begitu nyaman buat dikeber dalam hal multimedia dan gamingnya. Karena ya memang kurang nyaman aja bersarana di display sekecil ini dalam waktu yang cukup lama. Kemudian di sisi kameranya, menurut saya cuma kurang optimal di formulasi dan optimalisasi dari tim softwarenya aja. Karena kualitas videografinya sendiri jelas sudah jadi selling point yang sangat menarik, khususnya diproduksi dari device sekecil dan seringan ini. Jadi kalau memang compact aja yang kamu cari dari sebuah device flagship, maka Asus Zenfone 10 ini adalah pilihan yang sangat menarik. Apalagi jika benar rumornya di seri Zenfone selanjutnya nggak lagi mengusung fitur compact. Selain itu, bandrol harga yang ada di marketplace saat ini saya lihat juga udah mulai menjauh dari bandrol resminya yang 9 juta. Bahkan buat varian terendah di 8128-nya udah menyentuh angka 8,1 jutaan aja sekarang. Jadi kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Apakah masih tertarik buat beli Asus Zenfone 10 yang compact ini? Atau lebih seneng kalau di seri selanjutnya nanti lini Zenfone nggak lagi menjual konsep compactnya, tapi mungkin fokus lebih baik lagi dalam hal fotografinya? Tulis opinimu di kolom komentar. Saya Fian, see you in the next videos.